Bismillahirrahmanirrahim, masih dipancarluaskan dari lantai dasar Gedung Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JIC 107.7 FM mengudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Fatia dan juga Mitra JIC di ruang dengarnya. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, mudah-mudahan tetap ceria, mudah-mudahan tetap bahagia dan senantiasa bersyukur apapun keadaan kita. Alhamdulillahirabbil alamin, Mitra. Tiada kata lagi yang dapat kita sampaikan selain puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari kedua di bulan Ramadan 1442 Hijriah, doa dari bulan Rajab atau doa dari 11 bulan yang lalu. Alhamdulillah hari ini kita disampaikan di bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga Rasulullah, sahabat, sahabiat, juga kita banyak mengambil hikmah Mitra JC dari apa yang Rasulullah sampaikan, ucapkan, perbuatkan di bulan suci Ramadan ini. Dan tentunya Mitra JC menjadi hari yang istimewa kali ini karena program Teladan Muslimah bersama Bunda Fatia perdana di bulan Ramadan. Kalau kemarin-kemarin sudah ya Bun ya. Hari ini semangat sekali karena Bunda sudah dan tentunya Mitra JC dan tim radio sudah memilih sebuah tema yang menarik karena di awal Ramadan ini adalah Syahrul Ramadan menuai takwa. Wah, ini menarik banget Mitra JC karena ini masih di awal Ramadan dan ini menjadi sebuah spirit bagi kita semua untuk tetap bisa menjaga semangat beribadah kita di awal bulan Ramadan. Dan jangan lupa boleh Mitra JC sapa-sapa Bunda Fatia dan Zoma yang ada di layar kaca Mitra JC dari handphone, boleh sebutkan juga domisilinya ada di mana dan boleh kirimkan pertanyaan juga bagi Mitra JC yang ingin bertanya kepada Bunda Fatia. Dan tentunya sudah bersama kita Bunda Fatia. Bunda, alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini Bunda? Sehat Kak Zoma. Alhamdulillah. Kak Zoma juga sehat? Sehat alhamdulillah Bunda. Ramadan kedua insya Allah. Alhamdulillah insya Allah. Iya. Baik Bunda, sebelum seperti biasa Bunda menyampaikan materi, Bunda pasti akan menyapa mitra terlebih dahulu. Terima kasih Kak Zoma. Sama-sama Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal dhalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimina as-salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. Amin ya rabbal alamin. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم عبد يوما في سبيل الله illa ba'adallahu bidzalikal yaum an-nar an wajhihi sab'ina kharifah. Rawahul jama'ah illa abada. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Syukur alhamdulillah, ucapan selalu dari kita orang-orang yang beriman umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hati maupun ibadah jasad. Juga mitra, apa kabar semua di ruang dengarnya?
mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan bagi kita. Amin. Allah selalu memberikan satu kekuatan setelah Rasulullah wafat. Beliau meninggal pada usia 52-53 tahun. Tapi luar biasa ya, karangan-karangan dari tinta emas yang beliau torehkan itu sangat membuming ya di zaman ini, insya Allah zaman mendatang. Beliau memberikan satu klasifikasi tentang saum. Kata beliau, ketika membacakan atau memfirmankan ayat tentang la'allakum tattaqun atau ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu sekalian gitu. Ya, benar. Puasa sebagaimana saum Ramadan, saum ini juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad, sebelum umat kita gitu ya. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Ada tiga tingkatan menurut Imam Al-Ghazali At-Tusi, bahwa pertama saum seseorang itu bisa ditinjau dari saum yang umum, saum khusus, dan ya, saum khusus bil khusus. Gitu. Oh gitu, saum umum, saum khusus, saum bil khusus bil khusus. Ya, benar. Saum umum ini itu adalah saumnya orang, mungkin kebanyakan orang ya Kak Zumaya, yang hanya bisa melaksanakan dengan syahwat, menghindari syahwat makan, syahwat minum, dan syahwat seksual. Artinya kan syahwat makan, minum, dan seksual dengan suaminya itu kan halal sebenarnya ya. Tetapi menjadi haram ketika di bulan Ramadan. Nah, saum ini adalah kalau orang hanya mampu melaksanakan, tidak melakukan makan dan minum dan hubungan seksual di siang hari, maka itu termasuk kepada yang umum. Jadi udah melaksanakan gitu ya, udah ya? Secara kaifiat udah sah aja gitu ya. Tetapi ada yang lebih tinggi lagi menurut Imam Al-Ghazali, bahwa saum yang kedua adalah saum khusus. Saum khusus ini adalah saum orang-orang yang selain dia mampu melaksanakan saum secara umum tadi, tapi juga dia mampu menghindari atau menjauhi dari seluruh sesuatu yang sebenarnya itu dilarang oleh Allah di dalam berpuasa, seperti umpamanya dia menjaga mata, pendengaran, menjaga mulut, ya, menjaga tangan dan kaki, menjagalah seluruh tubuh kita dari perbuatan dosa, gitu. Itu umpamanya melihat, dia gunakan dengan gitu ya, kemudian mendengar, mulutnya dijaga, aktivitas tangan dan kakinya semua adalah dijauhkan dari perbuatan-perbuatan dosa, dan seluruh aktivitas tubuhnya ya, maksud tubuhnya itu bersih, ya, suci gitu dan sebagainya. Itu termasuk dalam kategori puasa seseorang yang khusus. Gitu ya. Setingkat daripada umum ya, Bunda. Jadi lebih tingkat, lebih setingkat, lebih tinggi daripada umum. Sudah mampu melaksanakan. Puasa siapa ini, gitu ya? Kalau orang ini adalah puasa orang-orang yang soleh. Masya Allah. Puasa orang-orang yang soleh. Ya, kalau puasa yang pertama, kemudian puasa yang pertama ini hanya mampu meninggalkan syahwat tadi, tapi dia tidak mampu melakukan sesuatu yang lain seperti saumnya orang soleh, maka dalam hadis dikatakan rubba shaimin, banyak orang yang berpuasa gitu ya, laisa min siyamihi illal ju', di mana puasanya itu hanya dapat lapar dan haus. Nah gitu. Bahkan warubba qaimin, dan berapa banyak orang yang bisa beraktivitas ya, melakukan ibadah-ibadah ya,
ibadah sholatnya, sholat sunnahnya, tarawehnya, zikirnya dan sebagainya gitu kali ya, sujud dan rukunya gitu ya, berbaginya dan sebagainya. Laisa min qiyamihi illa sahra. Tetapi aktivitas gerakannya itu hanya mendapatkan lelah. Dilakukan tapi hanya Dapat lelah. dapat lelahnya. Gitu Berpuasa juga tetapi tidak dapat apa-apa kecuali dia dapat lapar dan haus. Itu umum sifatnya ya. Tapi kalau tingkatannya yang kedua khusus, maka dia selain mampu menjaga makan dan minum dan syahwatnya, tapi juga dia mampu menjaga matanya tidak berzina, mulutnya tidak berzina, gitu kan? Juga, telinganya tidak, gitu kan? Bahkan kalau la yasakhaf wala rafatha, tidak melakukan ucapan-ucapan jorok, ya, tidak mencaci maki, tidak mengomongin orang, tidak menggunjing, tidak menfitnah, itu seperti itu. Nah, orang-orang yang mampu menjaga tangannya, menjaga kakinya, menjaga telinganya, menjaga pendengaran penglihatannya, hatinya, gitu ya, dari hal-hal yang sifatnya hasad, dengki, marah, sombong, aku, ria, itu termasuk kepada kategori saum orang yang khusus, gitu. Karena dari sikap pun dia lebih banyak menjaganya ya Bun. Betul. Supaya tadi terhindar dari hal yang sia-sia di bulan Ramadan ini. Iya. Bun. Jadi orang-orang soleh ini adalah orang-orang yang tadi Kak Zuma pertanyaannya bagaimana supaya bisa meraih takwa ya, menuai takwa. Maka kalau pada taraf yang kita mencoba menjaga, ya kan, mencoba berhati-hati, kemudian baik berhati-hati di dalam makan minum dan syahwatnya tadi, juga menjaga dengan semaksimal mungkin fisik kita tidak melakukan apa-apa, batin kita juga bersih gitu ya, maka itu akan menjadi satu kategori masuk kepada la'allakum tattaqun, tetapi ini menengah tingkatannya menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Iya Bunda. Ya. Imam Al-Ghazali. Nah, kemudian yang ketiga itu yang paling tinggi. Puasa khusus bil khusus, Mitra. Ini yang ketiga ya Bun ya. Jadi udah khusus ditambah bil khusus gitu ya. Puasanya siapa gitu ya. Ini adalah saumnya para nabi, para siddiqin dan para muqarrabin. Puasanya para nabi dan rasul, puasanya para siddiqin, siddiqin dengan rasul, dengan nabi dan rasul, dengan siddiqin itu kalau menurut hadis Rasulullah dan para ulama menjabarkan sama keyakinannya dengan nabi dan rasul tuh siddiqin tuh sama. Jadi waktu melihat bagaimana Rasulullah menilai sahabat ya, sahabat Abu Bakar, kata beliau, kalau seandainya ada nabi lagi setelahku, Abu Bakar As-Siddiq, maka engkau yang pantas jadi penggantiku atau nabi seterusnya. Artinya secara keyakinan, secara aktivitas amal ibadahnya, termasuk wabil khusus di bulan Ramadannya, apa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul, siddiqin ini sama. Cuman bedanya kata Rasulullah, orang siddiqin ini dia tidak dipilih oleh Allah menjadi wastafainil akhyar, tidak dipilih oleh Allah dan tidak menjadi pilihan iradahnya untuk menjadi nabi dan rasul, gitu. Jadi siddiqin itu kualitasnya sama. Muqarrabin, orang-orang yang bermuqarrabah, orang-orang yang mendekatkan diri yang terus-menerus itu juga sama. Apa ciri-ciri dari orang-orang yang khusus bil khusus dalam rangka untuk meraih takwa? Ciri-cirinya adalah bahwa selain dia mampu melakukan yang umum, kemudian kualitas khusus juga udah dia laksanakan, tapi lebih kepada hati, lebih kepada khusyuk di hati. Jadi amalan batin, amalan nafsnya itu lebih bersih. Sampai kalau dalam hadis tuh wa tatajafa andalil ghurur. Dia itu berpaling hatinya dari dunia yang menipu. Menurut pendapat dari pengarang kitab Ihya Ulumuddin,
bahwa orang-orang seperti ini ketika melakukan puasa, maka dia tidak lagi memikirkan apa yang harus disediakan gitu. Ya pokoknya dia merasa yakin bahwa apa yang dia punya dia syukuri, tidak merasa resah. Kalau masih resah gitu, dia umpamanya nih dia sudah masuk, udah bisa umum, bisa khusus, tapi masih resah, saya gimana ya nanti Lebaran umpamanya, bisa menggunakan pakaian. Nah ini udah nggak bisa. Jadi orang khusus bil khusus tuh benar-benar yakin bahwa Allah memberikan rezeki. Di samping dia usaha. Kalaupun dia tuh tidak cinta dunia. Apapun tidak alwahan, gitu iya, ya, Bu, alwahan. Tidak cinta dunia dia. Artinya walaupun dia usaha dunia, usaha dia mencari kemaslahatan dunia, mencari rezeki, tapi yang diusahakan itu, ya, kata Abu Hamid ya, kata beliau, itu untuk beribadah kepada Allah itu nggak apa-apa, tapi tidak meresahkan dirinya apapun kejadiannya. Sampai kayak sampainya corona seperti ini ya, tahun kemarin sampai tahun ini sekarang gitu. Itu tidak meresahkan dia. Karena semua yang Allah izinkan terjadi, mau senang mau susah gitu, mau kurang atau cukup, itu semua sudah dengan izinnya. Ma asabatu min musibatin illa biidznillah. Jadi hatinya itu dikosongkan dengan cinta dunia, dengan cita-cita dunia, dengan obsesi dunia. Tidak resah dia gitu loh. Makanya kalau tidak bisa beli baju baru, kan masih ada baju lama yang bagus gitu ya. Tidak resah dengan apa yang besok harus dimakan, masa itu aja gitu ya. Para Nabi dan Rasul mah dengan para siddiqin dan muqarrabin ini tidak dia menerima padanya, dia makan apa yang dimakan, tapi dia benar-benar mendekatkan hatinya hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cita-citanya itu orientasinya adalah imanan wahtisaban yang tidak pernah terputus, tidak pernah goyah gitu. Tidak pernah goyah dengan segala macam-macam kesibukan atau keletihan atau kebahagiaan duniawi. Iya, Bunda. Al-inabatu ila daril khulud. Jadi orientasi hatinya itu selalu kepada kehidupan yang abadi. Yang tidak pernah goyang. Ya, kalau Nabi dan Rasul kan gitu ya. Iya, Tidak pernah goyang, dia selalu gitu. Kalau kita mungkin masih yazidu wa yanqus ya. Iya. Kadang naik, kadang turun gitu ya. Bahagia kalau kalau Ramadan ini kondisi ekonomi kita membaik, kan gitu kan? Nanti mungkin di akhir bulan dapat bonus berapa kali gaji, dapat ini. Mungkin masih tergiur itu. Tiba-tiba semua itu tidak ada gitu kan. Semua tiba-tiba menjadi hilang. Itu menjadi resah. Sehingga membuat puasa Ramadannya itu tidak fokus gitu. Sayang ya, Bu. Iya, jadi dia hanya bisa kata beliau, pikiran-pikiran begitu saja di bulan Ramadan itu bisa menggugurkan menjadi khusus bil khusus. Bisa gugur itu. Seperti itu. Nah, ini kan tentu motivasi atau cara-cara seperti ini kan harus kita pertahankan, harus kita latih, harus kita terus sadarkan dalam hidup ini bahwa untuk mencapai derajat takwa, la'allakum tattaqun, itu bukan sesuatu yang mudah gitu. Iya, Bunda. Kecuali orang-orang yang khusyuk kan gitu ya. Kecuali orang-orang yang hatinya itu benar-benar merindukan Ramadan. Gitu, benar-benar merindukan Ramadan. Jadi seperti itu, Azama. Ada 3 ya. Iya. Jadi yang pertama adalah puasanya orang umum yang lebih banyak. Kedua adalah puasanya orang yang soleh. Iya. Yang ketiga adalah khusus bil khusus adalah puasanya para nabi, para rasul, para siddiqin dan muqarrabin. Ya, orang-orang yang dekatkan kepada Allah. Masya Allah, Mitra. Jadi kita lebih tahu ya, jika di bulan Ramadan ini mungkin Bun kita baru menyadari, oh iya kita kurang menjaga ini, kurang menghindari ini dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai starting point atau mungkin yaudah deh Bunda, insya Allah aku berubah dari bulan Ramadan ini dan mudah-mudahan istiqomah seterusnya, itu bagaimana Bunda? Iya, dan para ulama kita ketika menafsirkan, ketika mempelajari dalam Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Rasulullah yang begitu banyak ya, bagaimana satu contoh aja Rasulullah mengatakan, kullu amali bani Adam lahu illas siyam, kan gitu. Iya, Bunda. Itu diriwayatkan oleh rawahu Ahmad, Muslim dan Nasai ya. Iya, Bunda. Setiap anak Adam itu gitu kan,
itu setiap amalnya itu kembali kepada dirinya. Jadi dinilai 1/10 gitu ya. Kalau berinfak 1/700. Tapi enggak. Fa innali wa ana ajzi bihi. Illa siyam. Ketika puasa Allah nggak berikan itu, nggak diberikan bandingan itu secara normal. Maka kecuali puasa, wa ana ajzi bihi fa innahu li. Dia melakukan puasa itu untukku. Karena puasa itu kan kalau orang tidak dia nggak ngomong, orang nggak tahu kalau dia nggak puasa, walaupun di rame-rame orang. Jadi puasa yang satu sisi lebih banyak puasa itu adalah menahan ya. Menahan itu kan sesuatu yang tidak kelihatan. Betul. Ya, tidak ada aktivitas apapun, saya puasa enggak. Nah, kalau sholat kan kelihatan. Kalau berinfak kan kelihatan. Tapi kalau saum enggak. Fa innahu li, ketika di bulan Ramadan penuh, dia berpuasa untukku. Kata Allah ya. Wa ana ajzi bihi, maka ketika dia berpuasa untukku di bulan Ramadan, maka pasti aku akan berikan. Terserah aku berbaginya, terserah aku memberikan pahalanya. Berarti kan sangat personal sekali, ya. Betul. Sangat fardiah sekali bahwa orang per orang itu berbeda gitu, kualitas puasanya, kualitas jiwanya, kualitas takwanya. Sehingga keadaan iman dan takwanya ini aktualisasinya berbeda-beda juga gitu. Aktualisasinya juga berbeda-beda karena berbeda juga keyakinannya, ketenangannya dan pemahamannya tentang saum Ramadan. Nah, makanya wasyamu junnah kan gitu. Siam itu adalah perisai Kak Zoma. Perisai itu artinya benteng ya. Benteng. Makanya orang soleh kan mengambil ini. Saya ingin jadikan Ramadan itu adalah siam. Junnah, benteng. Bagaimana dia membentengi dirinya bukan hanya dengan lapar dan haus, ya, bukan hanya dengan tidak melakukan syahwat di siang hari, tetapi dia mampu membentengi seluruh lahir dan batinnya, gitu ya, batinnya dan lahirnya. Ketika umpamanya dia penglihatannya, kan itu penglihatan itu bisa dijaga, kalau hatinya juga penglihatan gitu kan. Ketika mata batinnya hidup, ketika kalbunya hidup dengan Allah, maka dia bisa jaga semua dan dia jaga hatinya itu gitu. Makanya puasa itu wasyamu junnah itu. Maka apakah bisa? Kata para ulama, bisa, sangat bisa, karena memang kurikulum orang beriman itu Ramadan. Iya ya Bun. Karena semuanya ada di bulan Ramadan. Awal starting point tadi kata kata para ulama, mulai start kembali untuk menilai, mengevaluasi, bahkan ingin mengoptimalisasi keistiqomahan dirinya di dalam menghamba kepada Allah. Memang startnya itu dari Ramadan ke Ramadan dan gitu. 30 hari ini membangun habit atau kebiasaan ya, Bun ya. Betul. Jadi Ramadan ini harus menjadi perisai buat kita, bukan hanya sekedar kemenangan fisik. Yang sifatnya bahwa kita mampu menyediakan buka yang berwarna-warni umpamanya ya di ruangan dan keluarga. Iya, walaupun itu dia sebuah kebahagiaan juga ya. Iya, betul, bukan hanya itu, orang beriman itu adalah tadi mencoba bagaimana mencoba meningkatkan keyakinan itu. Puasa itu dengan khusus bil khusus harus diusahakan, walaupun itu berat gitu ya. Betul. Nah, maka junnah ini harus menjadi dihidupkan di dalam institusi Ramadan. Kalau kita bilang gedung, kalau sebuah gedung, bulan itu gedung ada 12 gedung, maka ada satu gedung loh yang Allah prioritaskan itu khusus untuk merubah habit, untuk ada pelatihan ya, ada pembekalan, training ya Bu. Nah, gitu training kalau bahasa kita mah trainingnya. Training. Selama 1 bulan itu kan sama. Starting point-nya dan nanti juga kalau kita sekolah atau kita gajian gitu ya, ada akhir tahun awal tahun ya, Desember ke Januari gitu. Kalau orang beriman, karena kita memang amal ibadahnya itu mulainya melalui satu rujukan kepada kalender Muslim, kalender Islam ya, Hijriyah, maka Ramadan ini adalah kalender awal tahun dan nanti mengevaluasi akhir tahun lagi ke depan gitu loh. Sebagai sebuah evaluasi keimanan dan ketakwaan kita. Ya kalau awal tahun mereka gitu yang Januari kan awal tahun biasa ya, awal tahun ada gaji ini, ada gaji itu gitu kan. Kalau kita tidak, makanya para nabi dan rasul dan Rasulullah SAW begitu luar biasa ketika memberikan motivasi,
bahwa persiapan-persiapannya kemarin dari Rajab ya, dari Sya'ban, kemudian Ramadan adalah menuai buah, menuai natijah gitu kan. Menyiram di Sya'ban. Karena supaya apa? Supaya masuk ke bulan Ramadan, dia sudah mampu habit yang tadinya sudah dipersiapkan menjadi mengakar gitu. Kalau akhlak itu mengukir ya, mengakar, mengkarakter. Menghujam akarnya itu ya, Bun, yang kuat ya. Bun. Betul, menghujam akan keimanannya dan juga mengkarakter menjadi buah yang indah, menjadi akhlak yang indah, bunga rampai akhlak yang indah dalam kehidupan. Justru di Ramadan ini justru padat-padatnya schedule ya, Bun ya. Iya, betul. Jadi nggak ada waktu leyeh-leyeh kali ya, Bun. Walaupun emang tidur itu dikatakan dapat pahalanya gitu ya, Bun. Walaupun ada yang mengatakan tuh hadisnya justru, tidurnya orang yang puasa katanya lebih lebih. Justru malah kalau dilihat dari apa yang Bunda sampaikan ya, Bun ya, agar tidak sia-sia Ramadan kita, Mitra JIC adalah banyak sekali hal-hal yang kita bisa lakukan di waktu satu hari yang Allah kasih dan tentukan ini untuk kita padatkan dengan tadi ya, Bun ya. Betul, dengan kegiatan. Makanya kan ada selain man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ada man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Jadi saum dengan keimanan ketakwaan kan gitu ya, dengan hati, dari ikhlasan, orientasi ukhrawi, dengan bukan hanya saum tapi di balik itu aktivitas ubudiyah kita dilakukan oleh tubuh kita. Ketika itu dilakukan juga dalam rangka untuk mendapatkan ampunan, mendapatkan keistimewaan Ramadan sebagai junnah gitu ya, atau Ramadan itu juga sebagai rahmat buat kita, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi ibadah yang kita lakukan hari ini, ibadah yang kita lakukan siang dan malamnya, baik itu qiyamul lailnya apalagi, dan puasa yang lapar pada siang hari, ketika semua imanan wahtisaban gitu loh. Ketika itu dilakukan dengan penuh keridhaan, menghindari cinta dunia dalam dada kita. Bukan nggak boleh kita mencari dunia, bukan Kazoma. Zuhud itu bukan harus miskin, bukan, ini salah. Nah kita nggak mungkin kita harus kaya semua umat Islam. Tetapi rizki yang Allah berikan, usaha yang Allah berikan, rizki yang Allah usaha melalui usaha kita, itu tidak la tulhihim tijaratan, tidak pernah wala bay'un an dzikrillah. Perniagaan usaha-usaha duniawi yang untuk dia makan dan minum itu tidak tidak menggelincirkan, tidak melalaikan dia untuk selalu menjadikan Allah satu-satunya tujuan, satu-satunya orientasi hidup kita. Jadi sampingan aja lah gitu. Nah ini kan harus gitu itu kan harus dipertahankan di Ramadan. Selama 1 bulan itu cukup kata Allah untuk bisa mempertahankan 11 bulan yang akan datang. Masya Allah. Nah makanya mulai kita harus punya program. Iya, setuju Bunda. Tidak mungkin kita nggak punya program. Betul. Ya, harus punya program untuk diri kita, untuk punya program untuk keluarga kita, ya, anak dan suami atau anak dan istri. Dan untuk punya program bagaimana apa yang kita kurang kita mampu perbaiki, apa yang sudah kita punya bisakah kita bermanfaat untuk orang lain. Karena khairun nas anfa'uhumun nas. Sebaik-baik manusia itu adalah dia bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, dan bagi umatnya, bagi orang lain. Nah Ramadan menjadi ajang buat kita, menjadi sebuah latihan buat kita selama 30 hari. Dan 30 hari ini adalah menjadi satu hal yang cukup bagi Allah ketika dia mampu melaksanakan secara umum, melaksanakan puasa secara khusus, dan coba bermaksimal mungkin melaksanakan puasa secara khusus bila khusus. Gitulah. Iya, Bunda. Ya kan tidak mengatakan itu kan kalau Nabi dan Rasul kan. Oke, mungkin kalau Nabi dan Rasul tidak ada lagi. Tapi kualitas keimanan seperti Siddiqin tadi, Abu Bakar As-Siddiq itu bisa diraih di zaman dan di milenia apapun. Bisa selama dia mau berusaha maksimal. Jadi lebih kepada imanan wahtisaban gitu ya. Junnah ya. Makanya kalau kita lihat bagaimana puasa orang yang soleh itu. Maka dia fala rafatha wala yabkhas wala yajhal. Itu yang disebut tadi. Dia mampu menjaga tidak berkelahi, tidak mencaci maki, tidak berkata jorok, tidak berguncing, ya. Ketika bahkan ditonjok sama orang atau diajak
dengan hasad dan dengkinya dia memukul kita atau mengajak berantem kita. Kata Rasulullah, katakan ana shaim, saya sedang puasa. Jadi junnah itu ada lebih kepada sifat juga fisik, dan junnah juga untuk batin, lahir batin. Gitu. Mungkin dia bisa sabar, bisa ikhlas, saya bisa mulai mencoba setiap Ramadan itu dari awal mulai mencoba menyingkap ya, menyingkap jiwa-jiwa, pikiran-pikiran jiwa-jiwa kita yang terlalu melekatkan dunia di dalamnya, gitu. Itu harus kalau ibaratnya kita masuk ke hutan belantara gitu ya, kita sudah mulai bisa bagaimana saya bisa masuk tanpa harus terseok-seok, tanpa harus terkena ranjau, tanpa harus terkena duri dan sebagainya. Kita sudah mampu itu di Ramadan, kita latih itu. Bagaimana supaya batin kita ini menjadi hubbullah, mahabbatullah ya. Bagaimana menikmati manisnya iman itu di Ramadan dilakukan, dimaksimalkan. Apalagi dikasih kesehatan sama Allah untuk memaksimalkan itu ya Bunda. Betul. Jadi motivasi kita seperti itu Kak Zoma. Siap Bunda. Nah jadi yang menarik juga kan ketika ada orang yang tidak menggunjing gitu ya. Atau secara ini tidak mengunjing, tidak menfitnah, tidak melakukan sesuatu perbuatan yang selalu lisannya itu zikrullah gitu ya. Hatinya juga zikrullah gitu. Kadang-kadang ada orang yang tidak mengunjing, diam, senyum ramah, tapi hatinya penuh dengan kegalauan gitu ya. Penuh dengan gegana gitu. Penuh dengan ambisi-ambisi tertentu yang tidak terlihat memang, tapi itulah yang membatalkan menghalalkan sesuatu yang tidak boleh tapi dihalalkan. Gitu ya. Nah, itu kemudian maka mulutnya orang yang berpuasa itu adalah seperti atyabu indallah yaumil qiyamati min rihil misk. Itu orang nanti ada sekelompok jamaah manusia yang ahli puasa Kak Zama. Dan itu wanginya minyak misik itu menurut hadis yang lain, wanginya surga itu wangi kasturi dan itu bisa dicium beberapa mil. Jauh sekali. Jauh sekali. Orang yang saum juga seperti ada rombongan atau ashabus shaim, orang-orang yang biasa ahlus shaim gitu ya. Yang wanginya itu luar biasa sampai orang terheran-heran nanti ini siapa kok wangi begitu padahal belum masuk ke surga gitu ya. Baru ada di rombongan gitu kan, baru ada rombongan perjalanan gitu. Ini yang menjadi perhatian juga bagi kita, orientasi selain bahwa Rasulullah sangat tahu ya, beliau juga sangat menikmati bahwa ketika memang berpuasa itu pasti ada kebahagiaan. Iya kan? Ada kebahagiaan pasti puasa itu. Ada dua kebahagiaan, farhatan kata Rasulullah. Apa saja Bunda? Pertama adalah idza atfara fariha bi fitri. Pertama adalah kebahagiaan yang didapat ketika hidup, yaitu ketika berbuka. Itu bahagia banget. Hari-hari Kak Zama, hari-hari orang yang berpuasa, mau puasa Ramadan apalagi atau puasa-puasa sunnah yang orang lain pada makan gitu ya. Allah berikan kebahagiaan yang belum masuk surganya, tapi kebahagiaan itu sudah dirasakan manis imannya. Ketika dia berbuka, dia berharap banget tuh maghrib itu cepet ya. Ya Allah, dia berkata alhamdulillah sebentar lagi maghrib dengan segala doa itu. Kenapa? Karena bahagia dia. Dia berhasil menjadi orang yang melakukan puasa di tengah-tengah orang lain mungkin tidak berpuasa atau di bulan Ramadan ini dengan kesehatan ya, sehingga punya harapan dengan kebahagiaan itu. Kebahagiaan yang kedua nanti didapatnya di akhirat, ya, yaitu idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Jadi orang yang berpuasa nanti adalah Allah akan berikan izin untuk melihat zat Allah yang sesungguhnya. Itu bahagia yang tidak terkira. Nah ini kan hadis-hadis Rasul tentang bagaimana pahala, tentang bagaimana janji-janji Allah kepada orang-orang yang soleh ya, kepada para nabi dan rasul, syuhada, siddiqin dan solehin, maka itu menjadi motivasi sebenarnya, sehingga betul bahwa Ramadan ini adalah menjadi
start awal kita untuk Setuju. kembali memperbaiki habit-habit kita, akhlak-akhlak kita yang kemarin-kemarin ini terlalaikan ya oleh selama 11 bulan gitu. Betul. Mulai Startnya lagi di sini ya Bun ya. jadi dicas lagi gitu kan, selama 30 terus dicas lagi gitu, seperti itu. Baik Bunda. Baik Bunda, kita sambil intip-intip Facebook nih Bun. Iya. Sudah ada yang tentunya bergabung di Facebook. Sudah ada ramai sekali. Ada Azril Narendra. Assalamualaikum Cilacap. Hadir Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Mas Kriskak. Alhamdulillah komunitas sahabat tahfiz Sarang Bangu Marunda hadir. Barakallah untuk Bunda Fatia dan Mas Zoma. Amin, amin wa iyyakum. Dan tentunya Bunda selanjutnya ada juga Alhamdulillah salam kenal dengan komunitas ngapak berakhlak yang selalu menyimak Bunda. Ini sudah ada nih nama-namanya banyak Salam sekali. ta'aruf luar ya biasa. untuk kelompok ngapak. Iya benar Ngapak ya, Bun, Kak Zoma? Masya Allah. Mungkin ini Jawa ngapak. ngapak ya Bun ya. Iya. Dan tentunya Bun ini ada pertanyaan, namun sebelumnya Zoma akan bacakan dulu nih beberapa yang sudah bergabung Iya. juga. Ada Hasmianti Bekasi hadir Bunda. Ada Riris Yuli, Alhamdulillah Ponorogo juga ikut hadir. Ada Solihin ikut menyimak Bunda. Ada Ukhti Erni Sumarni. Assalamualaikum, Alhamdulillah bisa hadir di sini Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Mardia Vira, Alhamdulillah ikut menyimak. Ada Vera Fauzia, Anur ikut menyimak Bunda. Dan juga ada Rosmarita. Assalamualaikum Bunda. Sebentar ikut Waalaikumsalam menyimak. Haji. Dan ada Nurgawinah Halimatus Syifa Mujahidah, Alhamdulillah ikut menyimak juga Bunda. Ya. Dan di WhatsApp juga ada Pak Akum sepertinya ini yang bergabung, tapi Pak Akum kita tahan dulu, kita mau bacakan yang di Facebook terlebih dahulu. Ini ada Azril Narendra. Bunda mau bertanya. Bulan Ramadan ini kan terkenal bulan penuh berkah Bunda. Keberkahan seperti apa yang terdapat dalam bulan Ramadan? Apakah setiap orang yang bertemu Ramadan mendapatkan berkah Ramadan, dan bagaimana ciri-ciri orang yang menggapai keberkahan Ramadan? Iya. Sesuai dengan tema kita, Syahrul Ramadan menuai taqwa. Allah memberikan gambaran baik secara pribadi maupun secara komunitas ya, secara peradaban. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ya Bunda. Gitu. Jadi kalau seandainya satu kaum, dalam satu kaum itu kan dalamnya pribadi-pribadi yang terkumpul dari keluarga. Jadi syasyiyah thayyibah, pribadi yang baik, masuk ke dalam keluarga husratun thayyibah, baru menjadi sebuah kampung peradaban yang baik. Jadi kata Allah, dimulai dari pribadi-pribadi yang baik inilah nanti akan menjadi keluarga yang baik, akan menjadi masyarakat yang baik. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Apa salah satu salah satu cara menurunkan barokah dari Allah itu apa? Yaitu iman dan takwa. Amanu wattaqau. Betul yang tidak ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kembali semoga orientasi Ramadan ini diharapkan oleh Allah, tujuan di dunia ini adalah sebagai hambanya menghamba kepada Allah adalah takwa. Karena takwa itu adalah bentuk aplikatif yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, jalan atau wasilah yang dijalankan oleh Allah dan Rasulnya, yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, umatnya di muka bumi ini. Jadi barokah ini, bagaimana ciri barokahnya itu adalah kalau orang mampu ketika sebelum Ramadan, para ulama kita itu bukan hanya di Ramadan Kak Zoma, sampai membuat keberkahan itu, maghfirah itu, kemudian terjauhkan dari api neraka. Kan dalam hadis kan, barang siapa orang yang berpuasa di jalan Allah 1 hari saja untuk mencari ridha Allah, maka kemudian illa ba'adallahu, kata Allah, Allah akan jauhkan bidzalikal yaum, pada hari itu, 1 hari itu, dengan api neraka, an wajihi, dari dirinya, akan Allah jauhkan api neraka dengan dirinya sab'ina kharifah, 7 musim, 7 tahun ya, 7 tahun. Nah itu artinya keberkahan itu kalau kita lihat persiapan berkah langsung di Ramadan itu tidak ujuk-ujuk gitu loh. Ya, tiba-tiba. Tiba-tiba. Makanya kan para ulama tadi mengatakan Ramadan itu adalah
akhir dan awal tahun untuk mengevaluasi diri. Di antara Ramadan ke Ramadan, dari mulai Syawal sampai kepada bulan nanti bulan sampai mulai Syawal kepada Sya'ban gitu ya. Itu adalah pembuktian gitu loh. Iya, Bunda. Itu pembuktian bahwa Ramadan kita ini adalah Ramadan yang mampu membawa keberkahan bukan hanya di bulan Ramadan. Tapi hidup kita ini ya, keberkahan yang Allah berikan di bulan Ramadan karena kita melakukan sesuatu, melakukan amal ibadah secara tadi kita jelasan ya, imanan wahtisaban, man qoma dan man saum, itu ibadah-ibadah yang ada di Ramadan kita pertahankan sampai setelah bulan Ramadan, sampai 11 bulan yang akan datang, maka rahmat dan keberkahan itu akan terus ikut gitu, seperti itu. Nah, makanya persiapan itu menjadi penting. Kebiasaan-kebiasaan baik itu menjadi penting, sehingga masuk di bulan Ramadan tidak menjadi beban gitu. Bulan Ramadan itu tidak menjadi sesuatu yang menyesakkan dada. Iya, Bunda. Bagi sebagian orang, kalau orang beriman mah enggak, insya Allah akan ditunggu ya. Man fariha bidukhuli Ramadan, barang siapa yang berbahagia dengan datangnya, bahkan dengan masuknya bulan Ramadan. Artinya berbahagia di sini kan bukan hanya sekedar bahwa dia bisa beli baju baru. Bukan itu orientasi Ramadan. Bukan hal-hal yang sifatnya ritual tahunan. Begitu banyak makanan di atas meja gitu ya, atau di kulkas, atau di kita menimbun ya. Bukan itu. Ramadan itu adalah bagaimana membangun keimanan dan ketakwaan kita. Sehingga iman dan ketakwaan itu diaplikasikan dalam bentuk hari-harinya, dalam bentuk malam-malamnya, dalam bentuk siang-siangnya, subuh-subuhnya, dalam rangka beribadah kepada Allah gitu. Betul, ya. Seperti itu. Makanya kan tadi junnah itu kan itu maksudnya. Perisainya, sehingga dia mampu Ramadan itu menjadi perisai bagi kita. Perisai di waktu di bulan Ramadan dengan maksimal, dan perisai ini nanti sampai setelah Ramadan lewat, perisai ini kita jaga terus gitu loh. Terus menerus. Iya, berarti kan ibadah itu harus melekat. Jejak-jejak atau asar-asar ubudiyah kita. Baik puasanya, kalau nanti puasanya tentu yang sunnah ya, yang sakit harus qadha kan gitu. Maka jejak-jejak yang baik, habit-habit yang baik yang ditanamkan, yang tertanam di bulan Ramadan, dari mulai zikrullahnya, dari mulai Al-Quran dibacanya, difahaminya, diamalkannya, kemudian hati yang bersih dan tulus, berinfaknya, dan seterusnya lah. Yadkhulu fis silmi kafah. Kita mencoba di bulan Ramadan mengaplikasikan Islam ini secara universal, secara syamil, ya, baik ibadah batin maupun ibadah jahriyah kita, ibadah amwal kita. Nah, jadi barokah itu seperti itu. Maka Rasulullah SAW ketika masuk Ramadan, kenapa beliau itu tadi kan iming-imingnya junnah ya kan, Pak Rasul dengan hadis kursinya, aku yang akan memberikan pahala yang terbanyak. Ada minyak misik yang wangi dari mulutnya. Ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang terlezat adalah wa idza ketika laqiya rabbahu ya, ketika dia bertemu kepada Allah, diberikan ketemuan dengan Allah dengan puasanya. Nah, artinya bahkan dalam hadis nanti ada satu pintu yang namanya Ar-Rayyan. Al-Bab Ar-Rayyan. Inna lil jannati baban. Di dalam surga itu ada sebuah pintu. Yuqalu lahu Ar-Rayyan. Maka pintu itu dikasih nama Ar-Rayyan. Dan pintu itu terbuka lalu dipanggil, ayyuhas shaimun. Hai orang-orang yang puasa. Ya. Orang-orang yang berpuasa. Kemudian orang yang berpuasa itu pada datang rombongan itu. Terbukalah pintu itu. Setelah selain orang yang berpuasa sudah masuk semuanya, selain itu maka tertutuplah lagi pintu itu. Ar-Rayyan namanya adalah basah melimpah ya dalam bahasa ini. Teduh, sejuk dan sebagainya. Itu semua banyak lagi ya. Bagaimana ada ampunan, ada rahmat di dalamnya, ada maghfirah di dalamnya. Itu semua adalah satu janji dari Allah dan Rasulnya, dan itu bukan visi, bukan materi. Iya enggak? Iya, betul. Bukan materi, mitra. Sifatnya bukan kamu nanti dapat ini. Kalau kita kan hari ini senengnya punya orang-orang selain di dunia, dapat bonus, dapat ini. Enggak. Rasulullah mengiming-iming memberikan janji. Allah dan Rasulnya memberikan janji
bahwa Ramadan ini memiliki imbalan yang luar biasa ketika kamu mempersiapkannya secara batin. Mempersiapkannya secara batin dan fisik, dan maka mendapatnya pun juga tadi diiming-iming dengan sesuatu yang bukan materi. Kenapa? Kalau diiming-iming secara materi, karena tidak semua orang itu pada hari ini senang, ya kan? Maka akan menjadi terkendala Ramadan itu. Betul. Tapi ketika itu diberikan janji oleh Allah yang sifatnya syurga, ketemu dengan Allah, ada bau misik, ada pintunya namanya Ar-Rayyan dan sebagainya. Itu bisa dinikmati dan bisa digapai, bisa dicita-citakan, bisa diorientasikan oleh seluruh strata ekonomi manusia yang beriman. Gitu. Iya, Bunda. Makanya di zaman Rasulullah dulu selalu janjinya itu seperti itu. Sifatnya supaya apa? Supaya ketika melaksanakan Ramadan ini mendapatkan rahmat. Rahmat itu seperti apa? Dia mampu melaksanakan keimanan, ketakwaan, menjalankan seluruh perintahnya, baik apalagi yang wajib, yang sunnah-sunnah dia lakukan. Yang tidak pernah dia lakukan di sebelum Ramadan gitu ya. Dia lakukan gitu Di loh. bulan Ramadan. Iya. Yang tadinya cuma sedikit, dia lakukan banyak gitu. Ya, makanya Rasulullah ketika berinfak itu, bersedekah itu, didatangi malaikat Jibril itu kan mengoreksi hafalannya, ya pemahamannya, sampai ke Rasulullah itu ketika beramal, ketika berinfak tuh secepat semilirnya angin, lebih mudah. Padahal Rasulullah itu orang yang sangat peduli ya, tapi di bulan Ramadan lebih terasa lagi kebaikannya, kasih sayangnya dan sebagainya. Ada keberkahan di situ. Kenapa keberkahan itu menjadi ada dalam kehidupannya? Karena dia mempersiapkan, gitu. Dia mempersiapkan dirinya, mempersiapkan fisiknya, dan jauh persiapan itu. Kalau para ulama persiapan pertama dan persiapan maksimal dari bulan Rajab dan Syaban. Tapi jauh sebelumnya, bahkan ulama mengatakan kalau sudah sampai 6 bulan Ramadan dilewati, maka sudah mulai nih para ulama berdoa. Dari 6 bulan setelah dari sebulan setelah Ramadan. Nah, setelah Ramadan 6 bulan, Syawal sampai Rabiul Awal, Rabiul Akhir itu ya. Maka beliau, para ulama itu berdoa, ya Allah berikan kami istiqomah di dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang dulu di bulan Ramadan kami bisa laksanakan di 6 bulan ke depan. Kalau kita masuk ke 6 bulan ke semester kedua ya, masuk ke bulan Ramadan 6 bulan sebelumnya, maka selalu berdoa, ya Allah sampaikan Allahumma barik lana, mengatakan di Rajab wa Sya'ban. Atau Rasulullah doanya tuh sebelum, yang sahih dari Rasul beberapa banyak Azuma ya. Doa-doanya itu adalah Allah itu rawahu Tirmidzi di Sunan Tirmidzi. Allahumma ahillahu alaina bil iman, alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Rasulullah begitu. Jadi wahai Allah, datangkanlah atau berikanlah kami bertemu Ramadan itu kepada kami, kepada kami, Rasulullah dan umatnya. Bil yumni dengan ketenangan hati, wal iman dengan keimanan dan ketulusan, wassalamati dengan kebugaran fisik, dengan kesehatan fisik, wal islami sehingga kami bisa mampu Islam ini menjadi syariat Islam, ibadah-ibadah Islam itu menjadi kita aplikasikan di dalamnya. Rabbi, kata Rasulullah, Rabbi, Tuhanku, wa rabbukallah, dan Tuhanmu adalah Allah. Jadi Tuhannya Allah, Tuhannya Rasul dengan Tuhan kita tuh sama gitu, menunjukkan begitu. Amin, diamin oleh Rasulullah, oleh para sahabat. Sehingga ketika bilang Rabbi, ketika wa rabbukallah, Rasulullah tuh menghadap kepada jamaahnya, kepada sahabat. Jadi Tuhan kamu dengan Tuhan aku tuh sama. Aku puasa juga dan apa yang kamu lakukan puasa sama. Pahalanya pun juga sama. Tidak ada perbedaan. Kenapa? Karena bukan dihantarkan motivasi Ramadan itu dengan materi atau dengan status seseorang di dunia, bukan. Tapi kepada tingkatan indallahi atqakum, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kan sahabat kan banyak yang di as-sufa itu ya, yang orang-orang tidak mampu. Tapi itu bisa meraih itu gitu. Bukan hanya skala sahabat, Utsman, Umar, bukan gitu. Tapi orang-orang yang strata ekonominya itu bisa dapat meraih itu. Rabbi wa rabbukallah. Kamu juga bisa melakukan itu karena Tuhan kita sama. Nah, doa-doa itu diajarkan oleh Rasul sebelumnya. Cuman yang selama ini yang menjadi budaya kita mendengar Allahumma Rabbana, Allahumma barik lana ya, Allahumma
barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadhana. Itu kan bukan dari Nabi. Itu Doa setelah gitu ya, itu setelah diteliti oleh ulama muhaddisin, itu ada perawi yang tidak termasuk muhaddisin yang sahih, yang dipercaya. Maka itu bukan doa dari Nabi. Doa dari Nabi itu banyak. Kalau kita lihat dari beberapa, salah satunya itu Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Hafalin tuh nanti kita biar. Siap Bunda. Ini Pokoknya, jadi persiapan Ramadan ini, persiapan doa iya, persiapan batin iya, persiapan amal ibadah itu iya gitu loh. betul. Sehingga ketika masuk Ramadan, begitu kita, Rasulullah kan mengulang-ulang terus tuh di dalam ayat. Coba kita lihat berapa banyak pengulangan-pengulangan dengan inti yang sama, hadis yang ucapan yang setiap tahun berbeda tapi intinya sama ya, bagaimana menjaga, mempersiapkan Ramadan dengan penuh keimanan dan ketakwaan, bukan iming-iming yang lain. Betul, Bukan karena dari seperti itu. 12 bulan hanya dipilih 1 bulan. Iya. Dari 1 bulan punya limit hanya sekitar 29 sampai dengan 30 30 hari gitu. Jadi benar-benar kita maksimalkan agar tidak lewat begitu saja atau sia-sia begitu saja. Jadi ya, Bunda. makanya kan kalau rahmat itu, orang bertakwa pasti mendapatkan rahmat, bukan Pak Rahmat. Mendapatkan Siap, rahmat Bunda. ya, mendapatkan barokah. Mm-mm. Dan takwa itu bukan hanya di bulan Ramadan. Betul. Ini dalam rangka untuk rahmat Allah, inayah Allah, maghfirah Allah kepada kita dan kepada umat Islam bangsa Indonesia ini terus ada gitu loh. Iya, betul. Itu intinya, bukan selepas di bulan Ramadan lalu kemudian bebas gitu Iya. kan. Enggak ya, Bunda. Iya, harusnya bulan Syawal meningkat. Betul. Meningkat gemuknya, meningkat ininya, nggak taunya badannya. malah amal solehnya jadi bukan itu. Aduh, Bukan ya Allah. gitu. Bukan itu. Betul Bunda, Ya. setuju. Dan Bunda di jam 11:05 waktu Indonesia bagian Barat, kita sambil menyapa Ya. pertanyaan berikutnya Bun. Ini sudah ada Pak Akum yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Bunda wabarakatuh. Fatia, marhaban ya Ramadan. Kami Bapak Akum sekeluarga mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin juga Pak Kum. Semoga Baik. kita tetap selamat. Iya, Wassalam. Mudah-mudahan tetap sehat selalu Pak Akum ya Bunda Amin. untuk menjalankan Mudah-mudahan puasa tetap Ramadan sehat. ini. Amin. Amin. Baik Bunda, Pak Akum mau bertanya Bun. Saya kan paling suka puasa sunnah. Alhamdulillah bulan Rajab kemarin dapat puasa sunnahnya Bunda. Alhamdulillah. Dilanjut puasa Senin Kamis yang saya mau tanyakan. Kalau puasa yang pernah kayak di bulan-bulan kan ada Bun 13, 14, 15 Ayamul Abiyat mungkin ya Bun ya. Nah ini tiap bulan apa yang dilakukan di bulan apa saja, tolong diperjelas Bunda. Iya. Itu namanya ini Pak Kum, Ayyamul Bid atau Ayyamul Abiyad. Ayyamul Abiyad ini artinya hari-hari atau 3 hari di pertengahan bulan Hijriyah. Bukan bulan Masehi, bulan Hijriyah. Bulan Hijriyah ya, Iya, Bun, ya. iya. Bulan Hijriyah itu ya di luar bulan Ramadan ya, Syawal gitu ya. Dzulqa'dah, cuman Dzulhijjah ini kita nggak dapat tuh tanggal 13-nya ya. Betul. Kemudian bulan habis Dzulhijjah Muharram, habis Muharram Safar, habis Safar Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, masuk deh ke Ramadan lagi gitu. Iya benar. Jadi itu disebut dengan Ayyamul Abiyad, puasa-puasa 3 hari berturut-turut di pertengahan bulan Hijriyah yang kita sebutkan tadi. Kenapa disebut Ayyamul Bid atau Ayyamul Abiyad? Karena tanggal 13, 14, 15 di setiap bulan Hijriyah itu pada malam hari purnama itu sedang bulat-bulatnya, sedang bersinarnya, sedang sempurna-sempurnanya. Dan itu diajarkan kita untuk bersaum Ramadan, bersaum Ayyamul Bid setiap bulannya. Siap. Jadi seperti itu. Jadi memang puasa-puasa sunnah itu merujuk kepada bukan hanya Ayyamul Bidnya, tapi puasa-puasa sunnah yang lain juga merujuk kepada puasa-puasa yang memang ada syaratnya, ada syar'inya, ada dalilnya. Ya, benar. Satu contoh umpamanya ketika kita masuk di bulan Asyura, ada 9, 10 ya kan, atau 9, 10 atau 8, 9 gitu ya. Itu juga ada syarat, tidak boleh sembarang kita puasa
di bulan 9 tanggal 9 bulan April nggak bisa. Tetap harus di bulan Asyura gitu kan. Atau di bulan Arafah. 9 Arafah ya kan? 9 Arafah maka itu adalah saum sunnah. Iya, benar. Atau Syawal ya kan? Itu semua harus merujuk kepada bulan Hijriah. Karena kita memang diperintahkan dan Islam mengambil kalender itu adalah Al-Qamariyah, bukan Asy-Syamsiyah. Dan namanya juga berbeda, Februari, Maret mereka. Kalau kita kan enggak. Iya. Muharram, Safar Iya, gitu kan? benar-benar. Seperti itu. Jadi kenapa kita penting memahami atau menghafalkan bulan-bulan Hijriah kita, kalender Islam? Kenapa kita penting memaknai itu? Karena memang Al-Quran, As-Sunnah itu apapun yang terrealisasi bagi seorang mukmin untuk mengamalkan ayat-ayat Allah, untuk mengamalkan syariat Islam, pasti itu melalui bulan-bulan itu, bukan bulan-bulan yang Karena lain. ada penanggalan tertentunya Betul. juga ya Bun ya, terkait dengan ibadah kita. Iya kan, kalau hijrah itu ada Ayyamul Bid ada ya, ini Senin Kamis ada. Nih perlu kita di rumah tuh punya penanggalan. Kadang-kadang kalau yang umum aja kecil gitu ya. Tanggalan Islamnya tuh kecil, yang cuman 12 kecil gitu, hijau gitu. Kelihatan ya, Bun, Nah, kelihatan. Yang kelihatan tuh yang kita tiap bulan dapat gaji. Gede gitu. Syukur-syukur dapat broadcast WA gitu Iya, ya Bun ya, betul, tanggal-tanggal ayam bulan. Alhamdulillah sekarang yang bisa kita pakai itu ya, di medsos itu bisa kita akses itu. Jadi seperti itu ya Pak Akum ya. Jadi kita melakukan segala apapun, ibadah-ibadah mahdhah, ibadah-ibadah muamalah juga yang wajib, juga itu harus merujuk kepada syariat, kepada yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Baik, Allahu Bunda. a'lam bishawab. Kita masih melihat pertanyaan di WhatsApp ya Bun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tanpa nama, tanpa lokasi. Salam ta'aruf dari kami. Mudah-mudahan nanti Mitra Jesi mengirimkan dengan nama Betul. dan lokasinya supaya kita bisa saling mengenal ya. Iya. Baik Bunda, pertanyaannya langsung saja Bun. Bun, apabila kita keceplosan Bun karena emosi, kita nggak sengaja ngomong tentang amarah kita, lalu kita beristighfar, bagaimana dengan puasa kita Bunda? Apakah puasa kita sia-sia hanya dapat haus dan laparnya saja atau bagaimana Bunda? Iya. Kalau kita jelaskan tadi itu tadi ya dari Abu Hamid tadi, Abu Hamid ya, At-Tusi, Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan begini, ada orang yang mampu hanya meninggalkan syahwat makan dan syahwat yang lainnya. Dia mampu menahan yang halal. Kan haram ya itu dia mampu meninggalkan yang halal di luar Ramadan, dia mampu. Tapi di sisi lain dia membatalkan sesuatu yang haram dia lakukan, dia halalkan. Membatalkan sesuatu yang haram dia halalkan. Yaitu tadi Keceplosan, amarah. Amarah, mencaci maki, itu kan sesuatu yang diharamkan sebenarnya. Mau dia bulan Ramadan, mau tidak bulan Ramadan diharamkan. Iya Bunda. Nah, kalau bulan puasa, ketika menahan lapar dan haus dan syahwat itu kan dihalalkan di luar bulannya, tapi diharamkan di bulan Ramadan. Nah, orang yang mampu menghalalkan yang halal tadi di bulan Ramadan, tetapi kemudian dia menghalalkan yang haram, mencaci maki, kan diharamkan tuh. Iya. Kemudian marah, terceplos kata-kata yang baik namimah ya, ya. Namimah itu namanya mencaci maki, mencela, membentak dan sebagainya ya. Kemudian menfitnah dan sebagainya. Maka dia sedang membatalkan, batal dia. Sayang banget ya Bunda. Batal. Makanya tadi kan rubba shaimin itu kan gitu. Rubba shaimin laisa lahu min shamihi illal ju'. Banyak orang yang hanya dapat lapar dan haus tapi dia nggak dapat apa-apa di sisi Allah gitu loh. Betul. Jadi benar-benar menahan sebaik-baik menahan emosi kita ya Bunda ketika di bulan Ramadan ini. Nah, tentu kita tahu al-insan mahallul khata' wan nisyan. Sumiyal insan linisyan, itu kata para ulama ya makalahnya. Dikatakan manusia itu karena memang kita suka lupa. Dan salah satu efek negatifnya dari lupa, karena lupa itu tidak semua jelek,
lupa itu adalah kita selalu melakukan kesalahan. Betul, Bunda. Wahallul khata' wan nisyan, sehingga manusia itu selalu tempatnya lupa dan tempat salah. Betul. Tidak mungkin kita tidak pernah lupa dan tidak mungkin kita tidak salah. Tidak salah. Cuman kata Allah, inna taubah, sesungguhnya taubah illallah, innamat taubatu 'alallah, sesungguhnya taubat yang diterima oleh Allah adalah alladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Orang-orang yang taubatnya diterima oleh Allah, orang-orang yang tidak sampai puasanya itu batal karena dia menghalalkan yang haram gitu ya, tapi dia hanya mampu mengharamkan yang halal gitu. Maka ketika dia melakukan satu ke satu ya'maluna su, berbeda dengan ya'maluna sayyi'at. Ya, kalau ya'maluna sayyi'at itu melakukan kejelekan-kejelekan, amal-amal soleh itu yang selalu setiap ini pokoknya melakukan kesalahan, kezaliman. Tapi ini orang yang diterima taubatnya oleh Allah adalah orang ketika dia melakukan perbuatan satu aja yang jelek. Seperti tadi umpamanya tiba-tiba terlepas, pakai bahasa keluar binatang, semua keluar marah, matanya sampai melotot. Dia lupa dia bahwa dia puasa gitu ya, saking emosinya gitu kan. Bunda. Lalu kemudian dia yuqarribuna yatubuna min qarib. Dia lalu dalam hadis yang lain, dalam ayat yang lain, idza massahu ta'ifun minasyaitan, ketika itu dia digoda oleh syaitan, tadzakkaru, kemudian dia berzikir. Dia sadar bahwa dia sedang puasa. Ya Allah, istighfar dia. Tadzakkaru, dia kemudian sadar itu, fa idzahum mubsirun, lalu dia sadar bahwa itu salah. Gitulah. Maka orang-orang seperti ini diterima taubatnya. Jadi melakukan kesalahan, tetapi kata para ulama mufassirin, kesalahan ini tidak boleh sering dilakukan berulang-ulang. Kalau melakukan kesalahan itu kesalahan yang sama, kalau bisa tidak boleh disengaja. Iya, tidak boleh terjadi lagi. Tidak boleh terjadi lagi kalau salah terus-teruskan yang sama. Iya, Rasulullah bilang jangan sampai masuk ke lubang sampai 2 kali. 2 kali aja nggak boleh Rasul. Bilang mama kita. Apalagi melakukan kesalahan yang sama gitu loh. Setiap hari melakukan itu, setiap hari marah, setiap hari mencaci, setiap hari menyakiti hati orang. Setelah itu istighfar lagi, astagfirullahaladzim, astagfirullah, sambil menangis-nangis, sambil minta maaf kepada orang-orang yang kita sakiti dan sebagainya. Besok melakukan itu lagi, bukan. Iya, Bukan itu. Summa yatubuna min qarib, kemudian dia cepat mendekatkan diri dengan bertaubat kepada Allah. Itulah wahum la walahum wa yusirruna wa hum la ya'lamun. Dia tidak mau melakukan itu lagi. Gitu loh. Dalam hadis yang lain ya. Iya, Bunda. Dia tidak melakukan itu lagi. Dia berusaha menahan hawa nafsunya, menahan nafsu marahnya dengan zikrullah, dengan berpikir positif, dengan berwudu kan gitu ya. Ketika duduk dia berdiri, ketika dalam berdiri dia duduk atau dia berjalan. Bagaimana caranya supaya itu tidak keluar? Memang itu pertama susah, Mitra. Betul, Bunda. Ya, susah itu pertama. Tapi itu habit, karena tadi bilang Kak Zuma itu habit. Di Ramadan ini adalah sesuatu yang memang harus semuanya dihabitkan. Iya, dibiasakan. Dibiasakan ya, bukan hanya sekedar dibiasakan mulut, tapi itu harus bisa mentransformasi dan mengakar, menoreh gitu ya. Kalau iman itu kan mawaqara bihi qalbi. Menjadi satu kebiasaan-kebiasaan itu sampai menoreh ketenangan gitu, menoreh kekhusyuan gitu ya, bahwa begitu indahnya ketika dia mampu meninggalkan itu dengan susah payah, menyakiti orang di sekitarnya, karena orang lain di sekitarnya menjadi bahagia ketika dia berubah menjadi manisnya iman ya. Jadi manisnya iman itu bukan bagaimana orang lain kok bisa begini, itu bukan sesuatu yang bim salabim atau sesuatu yang ada adrakadabra apa bagaimana gitu, bukan. Itu adalah satu proses pembiasaan, satu proses perjalanan fitrah, perjalanan spiritual kita, perjalanan nafs kita untuk menghadap Allah. Gitu. Maka boleh seperti itu. Tapi kalau umpamanya apa kata Allah? Walaisatit taubah, tidak diterima taubat dan tidak dianggap bertaubat. Alladzina ya'maluna sayyi'at,
ketika kamu melakukan banyak keburukan, hatta idza hadarahumul maut qala inni tubtul an, sehingga keburukan itu menumpuk ya. Ya, Bunda. Keburukan itu dilakukan menjadi satu kebiasaan yang terus-menerus dilakukan sampai datang kematian itu, baru dia mengatakan, aku bertaubat hari ini, aku beriman kepada Allah. Tolong akhirni ila ajalin qarib, tolong tangguhkan agar kami tidak lakukan itu. Apa kata Allah? Tidak diterima. Ya, matinya orang begini itu tidak diterima taubatnya dalam kondisi seperti itu. Jadi makanya kita mencoba pelan-pelan, ya kan. Hal-hal yang membuat kita umpamanya terpicu dengan kemarahan juga kita harus tahu. Kalau udah mulai agak ada nafsunya, ada marahnya, kemudian takut setan mengipas-ngipas, maka zikrullah itu menjadi dikedepankan. Makanya dalam Al-Quran kan, makanya dalam bulan Ramadan itu mitra, ketika bicara bahwa Al-Quran ini harus menjadi tadarus, dikhatamkan, ya, difahami, dimaknai. Itu di bulan Ramadan itu menjadi penting itu. Kenapa? Karena zikir yang paling baik setelah sholat itu adalah ketika kita melakukan aktivitas sudah selesai semua, itu adalah Al-Quran. Iya, Bunda. Qiraatul Quran. Bahkan orang yang membaca Al-Quran aja mahir atau terbata-bata saja pahalanya itu banyak gitu. Iya, Bunda. Kenapa? Karena memang pikiran kita, pendengaran kita, hati kita itu terfokus kepada zikrullah, tidak mikirin aneh-aneh gitu loh. Ketika mungkin aneh-aneh kita baca Al-Quran, Allah luruskan lagi. Jadi kalau orang yang kita semua punya fitrah marah itu, dan marah, lupa, ya itu bukan sesuatu yang jelek semua, tidak. Manusia juga perlu ada marah. Kalau nggak ada marah nanti diinjek orang, didolimi orang, diam aja. Nggak ada usaha untuk membela diri ya, mau supaya mendapat keadilan. Lupa juga begitu. Lupa itu bukan selalu jelek, tetapi memang ada salah satu kejelekan dari lupa itu adalah kita melakukan kelalaian, membiarkan kelalaian itu dalam diri kita. Ada lupa yang bagus, Kak Zama. Apa Kak Zama? Apa Bunda salah satunya? Kalau seandainya kita nggak dikasih lupa sama Allah. Oh iya. Bagaimana ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, ibu, bapak kita, suami kita, istri kita, maka akan terus berdarah, duka, walaupun sudah berlalu tahun, berlalu milenia. Tapi karena kita punya lupa, maka kita masih bisa tersenyum, walaupun kadang ingat sesekali, tapi tidak seluka dan tidak sedalam sedihnya di waktu pertama itu terjadi. Betul kan? Iya, benar. Coba kalau kita tidak punya lupa, kita pernah disakiti oleh orang, kita pernah dikhianati oleh siapapun, kita pernah durhakai mungkin oleh anak-anak kita, dan seterusnya. Kita tidak akan pernah bisa tersenyum. Akan terus teringat. Akan terus teringat, dan hati itu akan terus mendendam, hati itu akan terus merasa kita orang yang paling sangat sedih, paling sangat sengsara, atau mungkin merasa diri paling dibenci, atau mungkin membenci seumur hidup. Jadi tidak semua apa yang Allah ciptakan dalam fitrah kita itu semua pasti ada hikmahnya. Yang bisa mengendalikan semua keburukan-keburukan di dalam diri kita, insya Allah salah satunya ini adalah saum. As-siyamu junnah, gitu loh. Sehingga lupa ini menjadi rahmat, ya kan? Apalagi sehingga senyum kita juga rahmat, ya kan? Hidup desahan nafas kita, detak jantung kita, denyut nadi kita itu menjadi rahmat. Setuju, ya. Bunda. Ketika kita melewati apapun yang kita hadapi itu menjadi rahmah bagi kita. Sehingga semuanya kita menjadi orang-orang yang selalu berserah diri kepada Allah apapun yang terjadi pada diri kita. Dan itu harus di sini. Siap, Bunda. Di bulan Ramadan. Insya Allah. Siap. Jadi istighfarnya juga nggak boleh yang penuh dengan emosi ya, Bunda. Istighfar ketenangan ya, Bunda. Istighfar itu kan tidak perlu harus kencang. Astagfirullah, enggak perlu. Betul, Istighfar itu kan di hati dan di bibir. Iya, apalagi wal mustaghfirina bil ashar, kata Rasulullah. Salah satu ciri orang-orang yang bertakwa itu ada kata Nabi ya itu. Ciri orang yang kata Al-Qur'an, maaf. Firman Allah wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang orang-orang yang soleh. Bahkan ciri daripada sifat Nabi, para siddiqin dan muqarrabin itu adalah wal mustaghfirina bil ashar. Dia menyadari bahwa hari-harinya itu penuh dengan dosa. Maka dia memohon ampun di waktu sahur.
Waktu sahur kita kan sahur terus insya Allah ya, rame kita kalau ini. Waktu sahur kita minta ampun, cukup dengan istighfar dalam hati kita sambil mengingat-ingat lagi dosa-dosa kita tuh, ya, sambil mengingat-ingat lagi dosa-dosa kita, dosa kita kepada kedua orang tua, dosa kita kepada pasangan, dosa kita dalam kelalaian pada anak-anak, cucu kita, dosa kepada tetangga, semua kita ingat, sehingga ingatan itu akan membuat hati kita itu bergetar, memohon kepada Allah agar semuanya itu Allah maafkan. Sambil kita juga meminta maaf kepada orang-orang yang kita dolimi gitu. Wal mustaghfirina bil ashar. Jadi ini momen ini dipakai. Ud'uni astajib lakum. Ya, doa dan zikir kemudian istighfar. Tidak mau melakukan lam yusirru ma fa'aluhu wa hum ya'lamun. Dia tidak mau melakukan itu lagi. Insya Allah kalau ini dilatih gitu ya, di bulan ini kan baru awal nih dilatih. Pertama sulit untuk hal yang baik, pertama pasti sulit. Ada penyesuaian ya. Ada penyesuaian. Karena biasa sesuatu yang jelek dirubah jadi yang buruk ya, jadi yang baik gitu kan. Pasti ada sesuatu. Setan berkolaborasi hawa nafsu itu dengan setan itu terlibat di dalamnya. Tapi kalau kita kuat, keinginan kita kuat, karena bulan Ramadan itu junnah, mana yang kuat? Perisainya Allah kah? Perisai untuk menjadikan perisai diri kita adalah Allah dan Rasulnya kah? Atau perisainya setan itu terkuat-kuatan kita? Mana tarik-menarik yang paling kuat? Tentu kita ingin tarik yang paling kuat. Tarikan yang paling kuat itu adalah as-siyamu junnah. Sehingga kita rahmat dan maghfirahnya Allah kepada kita terus berjalan. Demikian. Baik Bunda, kita kembali ke Facebook Bunda. Ini sudah ada yang bergabung lagi. Dari Mbak Anek Susanti, alhamdulillah ikut menyimak Bunda. Khalib juga ikut menyimak Bunda. Dan tentunya Azril Narendra, terima kasih Bunda atas jawabannya. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang mendapat keberkahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salam dari komunitas Ngapak Berakhlak yang terwadahi di Majelis Taklim Ngapak Jakarta. Selanjutnya Bunda, ada Sahifa Ipa. Assalamualaikum, alhamdulillah Lumajang ikut hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangen dan rindu sekali. Dan selanjutnya juga ada Mel El Mukhtar, alhamdulillah ikut bergabung. Nah ini Bunda ada pertanyaan dari Subaidi Nurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bun, bagaimana cara menyikapi atau menjadi istri soleha dengan keadaan perekonomian yang seperti saat ini? Iya, betul. Mungkin bukan suami juga tidak khawatir ya. Suami sebenarnya yang paling khawatir itu suami itu yang paling khawatir, yang paling sedih, karena suami itu kan pencari nafkah ya. Suami itu bertanggung jawab lahir dan batin terhadap anak dan istrinya. Cuman memang yang terpukul juga tidak kalah tidak terpukulnya itu adalah istri. Ketika dalam kondisi pandemi begini, dalam kondisi tidak menentu ya perekonomian, bukan hanya Indonesia, bukan hanya kota Jakarta, tapi seluruh dunia. Gitu. Maka yang paling dalam keluarga itu yang paling terpukul itu adalah istri. Cuman kita harus yakin mitra ya bahwa Allahu Ar-Razzaq, Allahul Ghaniyul Hamid. Tuh, Allah itu nih salah satu Asmaul Husna ya. Allah itu maha kaya. Allah itu maha pemberi rizki. Jadi kalau hari ini kita diuji, itu karena memang dengan izin Allah. Bukan berarti perbendaharaan kekayaan Allah itu berkurang, bukan gitu. Allah tetap Al-Ghaniyyu gitu kan. Tetap Ar-Razzaq. Itu harus yakini karena itu akidah kita. Jadi ketika hari ini kita digonjang-ganjing semuanya kena pada lapisan atas menengah sampai ke bawah, bukan hanya kita yang merasakan, maka kita ingin menjadikan ini adalah bagian sebuah keyakinan. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Gitu. Jadi orang hidup itu mitra, kata Allah, sunnatillah yang dalam Al-Qur'an, aku akan uji kamu. Walanabluwannakum, bala. Diuji itu biasanya dengan yang tidak enak, Azuma. Enggak ada orang yang mau itu. Apa ujiannya? Khauf, takut.
tidak merasa aman, takut bagaimana nih corona bisa makan atau tidak. Kan tidak boleh begitu. Keyakinan kita itu tidak boleh seperti itu. Nanti kita menjadi orang yang akan saum kita menjadi saum orang umum biasa, hanya dapat lapar dan haus. Kenapa? Karena kita tidak meyakini bahwa Allah itu pemberi rezeki. Gitu loh. Nggak boleh resah hanya karena itu. Gitu. Allah akan uji dengan khauf, wal ju', dengan kelaparan, merasa tidak aman, merasa takut ini dan kemiskinan, hilangnya orang-orang yang kita cintai, hilangnya harta, berpisahnya dengan orang yang kita cintai, ya kan? Bahkan pacaklik. Iya. Ada yang uangnya banyak, barangnya nggak ada, sama aja ya. Sama Atau aja. sebaliknya, Iya. barang banyak, uangnya nggak ada. Uangnya nggak ada, Bun. Jadi itu ujian, itu memang ujian buat kita. Cuman kata Allah mengatakan wa basyiris sabirin. Ujian ini ma asabaka min musibatin illa biidznillah. Apa yang terjadi pada kamu itu sepengetahuan Allah dengan izin Allah. Ada hikmah buat kita orang beriman supaya kita apa? Allah mendidik kita wa basyiris sabirin agar kita mampu bersabar. Maka sabar ini adalah kabar gembira yang diberikan oleh Allah. Kabar gembiranya adalah orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Orang yang sabar, Allah akan bersama orang yang sabar. Kabar gembiranya di dunia dan kabar gembiranya adalah surga. Nah, jadi itu dulu cara pandang itu dulu, penyikapan itu dulu yang harus. Makanya tadi kan ketika Rasulullah berdoa, ya Allah datangkan Ramadan kepada kami bil yumni dengan penuh ketenangan. Itu penting di bulan Ramadan ini. Ketenang. Jadi tenang itu bukan tadi saya kayaknya nih udah tanggung bulan nasib pasti tutup lubang gali lubang. Ya nggak apa-apa, yang penting kita bisa bayar. Punya niat bayar. Karena gitu kan. dengan kondisi seperti itu nggak menghalangi Ramadan kita. Betul. Ya, Jadi kualitas keimanan dan keyakinan kepada Allah, kepada takdir Allah, kepada iradahnya Allah, kepada qada dan qadarnya Allah itu dilihat, diminta, buktikan oleh Allah kepada kita. Itu satu. Kemudian yang kedua, yang namanya kita kurang, pasti kita ada ikhtiar lah. Betul. Rizki Allah tuh awalnya harus pakai pintu ikhtiar. Nggak mungkin kita diam di rumah, menangisi nasib, apalagi Kak Zoma. Galau. Kemudian kapan ya Pak Corona ini kelar? Kapan Corona ini kelar? Tadinya masih Allah, lama-lama mencaci maki Corona, mencaci maki. Kan yang menciptakan virus itu pada hakikatnya dengan izin Allah. Kalau kita mencaci ciptaannya, sekalipun itu tidak kita sukai, kita sama mencaci penciptanya gitu. Berarti kita orang yang tidak sabar terhadap takdir dan qada dan qadarnya, dia sebenarnya tidak kurang imannya kepada Allah. Dan mungkin dengan kondisi sempit kita, terus kita ngeluh, terus kita kayak nggak terima, berarti itu juga ikut menyalahkan Allah ya terhadap apa yang kita dapat. Jadi seolah-olah Allah tidak hadir padaku. Padahal hikmahnya adalah asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Kata Allah, kalau kamu membenci sesuatu, aku berikan ini, syahwatmu membenci ini. Ya corona siapa orang yang mau? Iya. Gonjang-ganjing begini siapa yang mau? Yang di PHK siapa yang mau? Yang punya gaji terpotong siapa yang mau? Iya kan? Berapa bulan yang tidak digaji siapa yang mau? Enggak ada yang mau. Tapi kata Allah, asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Ketika kamu tidak menyukai apa yang terjadi padamu dengan izinku, itu baik menurut aku untuk kamu hari ini gitu loh. Ya, wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Apa sesuatu yang kamu cintai, juga itu belum tentu baik untuk kamu. Jadi kalau Allah memberikan sesuatu kepada kita tepat sekali, cuman tinggal penyikapan kita. Penyikapan kita ini, penyikatan kepada takdir itu tulus dan ikhlaskah? Kemudian datangkah kepada Allah kita dalam keluhannya, ya enggak? Kemudian mengevaluasi diri lagi. Apakah kenapa ini terjadi? Bukan terjadi pada kita, kepada dunia, kepada masyarakat kita. Boleh jadi kita harus memperbaiki diri, harus mendekat kepada Allah. Harus beriman bertakwa kepada Allah, kan itu yang diharapkan oleh Allah. Betul. Karena tadi ketika kita menuai takwa, penyikapan kita terhadap masalah atau mungkin persoalan yang terjadi dalam kehidupan itulah yang hasil akhirnya ya Bun, ya, proses dari yang kita dapatkan ketika kita menuai takwa tersebut.
Takwa itu kan bukan uang. Iya benar. Takwa Bu. itu bukan jabatan. Masya Allah. Takwa itu bukan tahta, bukan. Kalau laki-laki bukan tahta, wanita harta. Kalau perempuan apa ya? Harta melimpah kan gitu Iya, kan. iya, Bukan betul. itu. Justru hakiki daripada kita dalam Ramadan ini adalah ketika kita mampu merasakan itu. Mampu melewati, mampu menjalani proses yang sedang Allah ujikan kepada kita, baik ujian senang maupun ujian susah. Allah akan lihat itu. Iya benar. Makanya disebut tadi wabasyiris sabirin. Sabirin itu penyikapan itu Kak Zama. Iya, betul. Cara penyikapan itu, dan sabirin itu dinilai karena ketika penyikapan sabirin ini adalah merupakan aplikasi atau merupakan satu bentuk aktualisasi dari keimanan dan ketakwaan dia kepada Allah. Bahwa Allah itu Al-Ghaniyyu, bahwa Allah itu Ar-Razzaq, bahwa Allah itu andalan yang paling diandalkan. Tidak ada yang bisa kita andalkan hari ini. Allah yang bisa kita andalkan tuh bahasa tawakal tuh. Bahasa pasarnya lah ya. Jadi hari ini siapa yang bisa kita andalkan? Suami kita udah nggak bisa diandalkan. Kita juga mungkin nggak bisa diandalkan. Anak-anak kita apalagi pada susah. Hanya satu andalan kita satu-satunya. Tawakal kita yang paling utama, pertama dan terakhir adalah Allah. Dekat dengan Allah, usaha yang baik. Kan yang dilihat Allah itu bukan hasilnya, Allah yang kasih hasil ya. Betul, tapi Allah ingin melihat upaya-upaya kita. Proses upaya kita, maksimalitas kita. Di dalam membangun kesabaran. Sabar itu adalah bagian sebuah proses. Bukan hasil sabar itu, Ma. Gitu masih ya. prosesnya. Proses. Yang Allah nilai itu proses dalam ibadah Azoma. Hasil itu mah Allah yang punya kuasa. Kayak kita ngerjain ujian, hasilnya udah ketahuan bagus tapi prosesnya nyontek, itu juga berbeda ya. Tapi Bun, ketika sabar kita tidak nyontek, kita jujur, usahanya maksimal, Allah kasih zakat, kita tahu kita ya Allah, saya sudah maksimal seperti ini, kan gitu kan? Ya Allah, tidak apa, artinya tidak bergeser keyakinannya sama Allah walaupun diuji dengan berbagai-bagai ujian. Selalu berbaik sangka kepada Allah. Karena keburukan, kebaikan keburukan atau kesenangan yang sesuai dengan syahwat atau tidak terjadi pada kita itu karena Allah ingin mendidik kita menjadi lebih baik, menjadi lebih takwa, menjadi lebih dekat kita dengan Allah. Iya, makanya kan kita tidak ingin laisal iman bitahalli wala walaisal iman bitamanni wala bitahalli, kan gitu para ulama. Iman itu bukan angan-angan. Ya. Orang beriman bertakwa, saya pengen takwa, saya pengen iman, bukan angan-angan, bukan lamunan, bukan hayalan, bukan halu. Bitamanni wala bitahalli, bukan juga bentuknya sebongkah berlian gitu atau sebongkah emas gitu. Atau Bang Miun, Bang Somad, Bang apa gitu, bukan. Iya, Bunda. Walakinnal iman apa? Iman itu, keimanan ketakwaan itu ada sesuatu yang terukir di dalam qalbi, di dalam jiwa, sesuatu yang terkandung di dalam dada. Sehingga ketika sesuatu apapun yang terjadi, terpahit apapun, tidak akan bisa menggoyahkan diri kita gitu loh. Terlalu ada sabar. Kalau bahagia ada syukur. Selalu itu. Sabar, syukur, selalu itu. Jadi makanya jadi seorang ibu, coba pegang itu. Kalau kita lapar, kalau kita pasti kita usaha. Pegang, yakinkan bahwa ini adalah tarbiyah dari Allah. Apapun yang terjadi pada saya harus lebih baik dari kemarin. Boleh jadi ini teguran karena kelalaian saya gitu kan. Ya Allah, karena kelalaianku ya Allah, aku terlalu sombong sehingga aku harus dihilangkan semua nih kesombongan, dihilangkan semua dari bawah lagi. Sehingga Allah memberikan hatinya itu seperti benih yang baik ya. Benih yang baik, tanah yang baik, sehingga tumbuh kebaikan-kebaikan yang baik. Dan di bulan Ramadan insyaallah, Ramadan ini akan menuai kita keimanan dan ketakwaan seperti itu. Baik Bunda, karena sekarang sudah di jam 11:36. Ada satu pertanyaan lagi Bunda dari Sahifah Ipah. Bunda langsung mau bertanya, bagaimana caranya agar hati kita selalu bersih dan tidak berpikir negatif terus? Lalu Bunda, apakah dengan berpuasa Senin Kamis, puasa sunnah yang Rasulullah juga lakukan ini Bunda, maka dosa-dosa kita akan terampuni walau dosa itu dosa yang besar Bunda? Iya.
Yang pertama, Ya. yang pertama dulu bahwa Supaya nggak negatif terus ya Bun ya. iya, inna ba'dadh-dhanna ismun. Surah Al-Hujurat ya. Sesungguhnya sebahagian sangkaan. Berarti ada sangkaan yang baik ya. Sebahagian sangkaan itu ismun, itu dosa. Sangkaan apa? Dugaan-dugaan apa? Di situ apa tadi? Pikiran-pikiran ya. Pikiran-pikiran apa ya? Pikiran-pikiran yang selalu negatif tentang hidupnya, selalu negatif tentang orang lain, selalu negatif apalagi kalau orang baik sangkaannya kepada Allah. Insya Allah Allah akan berikan sangkaan baik juga dirinya kepada manusia dan kepada apa yang dilakukannya. Itu biasa gitu. Kan kata Allah kan gitu. Sangkaan hambaku sangat tergantung kepada sangkaanku kepada hambaku akan tergantung kepada sangkaan hambaku kepada aku. Kalau dia bersangka baik kepadaku, itulah yang akan terjadi. Kalau sangkaan buruk itu juga yang akan terjadi. Kembali kepada dirinya. Tapi kalau sangkaan baik datang kepada Allah, terima Allah dan akan berikan. Sangkaan baik itu akan terjadi. Tapi kalau sangkaannya itu buruk, pikirannya itu buruk, negatif terus, maka kembali kepada dirinya. Fa'alaiha. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum fa'alaiha. Ketika berbuat baik, kebaikan, maka kembali kepadamu dari Allah. Tapi kalau keburukan itu bukan dari Allah. Eksesnya pasti kembali kepada kita. Imbasnya. Dan kembali kepada kita ketika jelek, itu pasti menyakiti hati kita. Pasti tidak akan mendatangkan ketenangan. Betul. Karena itu berangkat dari keburukan, berangkat dari negatif, sehingga efeknya ke kita adalah pasti tidak tenang. Tapi kalau sangkaan baik karena dari Allah, pasti akan melahirkan ketenangan. Makanya ketawakalan itu menjadi penting bagi kita, ya. Jadi bagaimana supaya tidak berburuk sangka dan sebagainya. Jangan pernah ada lowong di waktu-waktu luang kita. Mungkin kita, saya kan di rumah kerja repot, sibuk, nggak ada yang lowong pun gitu. Kerjaan gini dan sebagainya. Tapi hati kita yang kosong. Pikiran kita yang kosong, hati kita yang kosong dari zikrullah, sehingga banyak pikiran-pikiran, ingatan-ingatan yang lalu yang menyakitkan kita, yang kadang-kadang itu muncul tanpa kita sadari. Karena pintu setan itu kan lamunan. Betul. Gitu kan? Makanya ini harus dicegah dengan itu. Bagaimana zikrullah? Ramadan jadi tempat. Ramadan dari wadah. Jadi institusi untuk bisa menyembuhkan hati kita. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak pernah mengalami sakit, mengalami pedih, mengalami tercederai hatinya. Tidak ada. Semua mengalami itu. Tentu dengan versi yang berbeda problemnya. Karena Allah tahu ya tingkatan-tingkatan intensitas yang diberikan kepada manusia itu sesuai dengan makamnya masing-masing. Kembalikan kepada Allah. Makanya Rasulullah selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridha ba'dal qada. Itu doa. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar aku bisa menjadi orang yang selalu ikhlas dan ridho terhadap takdir yang engkau turunkan, yang akan terjadi padaku. Allahumma inni as'aluka ridho ba'dal qada. Ya. Allahumma inni khasyataka bil ghaibi wasyahada. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar hatiku itu selalu khusyuk, baik dalam keadaan kami sendiri maupun dalam keadaan nyata. Ya, wa kalimatal haqqi bil ghadabi war ridha. Ya Allah, jadikanlah kalimat-kalimat yang keluar, ucapan yang keluar dari mulutku itu adalah kalimat-kalimat yang baik, baik dalam keadaan aku redha maupun dalam keadaan aku marah. Wal qasti fil faqri wal ghina. Dan jadikanlah hamba adalah orang yang selalu sederhana. Ya, baik ketika aku ada, engkau berikan aku kaya maupun aku miskin. Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal qada. Baru itu. Jadi itu hati yang harus kita kelola. Jadi silakan sibukkan badan-badannya, sibukkan hati kita dengan ketiapkan hari-hari, dapur kasur sumur kita, ngajar kita. Tapi hati kita tidak boleh tidak fokus kepada Allah. Jadi niatkan semua bismillah ketika kita ngapa-ngapain, baca sholawat, ya zikir. Kemudian yang kedua, bagaimana dosa-dosa Senin Kamis ya Bun ya. Senin Kamis itu adalah bahagian dari nafilah, sunnah ya, tambahan untuk
menguatkan, atau ketika seorang manusia itu belum cukup dengan puasa Ramadan setahun sekali yang jaraknya itu 11 bulan, maka orang yang soleh, orang yang bisa berpuasa khusus gitu ya, apalagi bisa kepada bil khusus gitu, dia akan kangen dengan puasa yang itu, maka Allah berikan tambahan, yaitu Senin, Kamis, Ayyamul Bid, bahkan Nabi Daud. Nah, bagaimana dengan dosa-dosa besar? Kalau dosa-dosa besar, maka harus ditaubati. Harus ada pertaubatan khusus. Makanya kata Rasulullah dikatakan kan, wassalawatul khamsu wal juma'atu ila juma'ah wa ramadhanu ila ramadan mukaffiratun bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Rawahu Muslim. Antara sholat yang 5 waktu kamu jaga tuh antaranya, kan gitu kan? Antara Jumat ke Jumat terjaga juga ibadahnya, ya, mulutnya dan sebagainya, lahir dan batinnya. Ke bulan, menjadi bulan. Kemudian wa ramadhanu ila ramadan, dari bulan Ramadan kemarin sampai Ramadan hari ini juga terjaga, pasti terjaga. Selama mukaffiratun, Allah akan ampuni dosa-dosa orang itu. Selama dia melakukan itu, dijaga gitu ya. Idza ijtunibatil kaba'ir, kecuali dia melakukan dosa-dosa besar. Maka dosa-dosa besar itu harus istighfar, harus taubatun nasuha. Harus diyakinkan, nih saya berdosa, mohon maaf, umpamanya berzina umpamanya ya. Maka dosa itu benar-benar harus diyakini ini bahwa ini dosa besar. Atau dia pernah tidak melakukan puasa umpamanya, benar-benar dia yakinkan bahwa dia minta maaf kepada Allah gitu ya, dengan istighfar yang banyak. Kemudian dia tidak pernah melakukan itu lagi, ya. Wastaghfaru lidzunubihim, dia memohon ampun, dia menyesal memohon ampun, kemudian dia mengganti. Ya, wadara'ul bil hasanati bisayyatil hasanah. Dia mengganti ke yang buruk itu dengan yang baik. Tidak melakukan itu. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan dia setelah melalui proses tahu bahwa itu dosa, dia merasa sedih, dia takut dengan siksa Allah, ya kan? Kemudian dia takut nanti ini akan menjadi sesuatu pada aku dan anak-anakku dan sebagainya kalau tidak ditaubati. Dia lakukan kebaikan seperti saum sunnah, sholat sunnah, ya kan, sholat mutlak, sholat taraweh, sholat qiyamul lail, selain yang wajib-wajib di bulan Ramadan, dia sebutkan apa dosa dia di hadapan Allah. Nggak boleh jaim di hadapan Allah mah. Kita nggak ngomong aja Allah tahu gitu kan. Jadi kita harus menyadari harus bahwa sebutkan aja kekhawatiran kita di malam hari, wal mustaghfirina bil asar, salat taubat. Baru kemudian lam yusirru, itu yang penting untuk membuktikan taubat kita itu diterima atau tidak, mitra. Lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya. Jangan sekali-kali kamu berpaling atau kembali melakukan itu. Sudahi. Jadi istiqomah dengan hijrahnya. Ini udah lama nggak apa-apa, sekali-sekali nggak bisa. Itu tanda Kazoma kalau model begitu. Menurut para mufassirin ulama dengan ayat ini, orang yang ditaubatnya diterima, ulaika maghfiratum mir rabbikum wa rahmah. Maka orang model begitu adalah akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah dan pahala yang besar. Tapi kalau dia kembali lagi, entah umpamanya setahun sekali mengalami, tetap berarti dia tidak bertaubat. Tidak diterima taubat itu. Harus bersungguh-sungguh menyudahinya. Iya, dan harus istiqomah, tidak boleh melakukan itu. Kalau melakukan itu lagi juga karena memang tidak disengaja. Jadi ciri daripada yang kelihatan adalah diterimanya taubat kita adalah kita tidak melakukan itu lagi. Itu tidak melakukan, apalagi berpikir itu lagi. Ketika berpikir aja harus istighfar, apalagi melakukan lagi nggak boleh. Baik, Bunda. Gitu, seperti itu ya. Jadi siap, Bunda. Jadi kita nggak ngawang-ngawang gitu tobatnya ya. Betul. Kan selama ini saya sudah bertaubat, saya sudah melakukan itu semua dan sebagainya. Tapi tidak pernah dirubah keburukan itu kepada kebaikan gitu ya. Dan tidak pernah mustamirrah, tidak pernah dilakukan secara terus-menerus sampai kehidupannya berakhir. Gitu. Tidak pernah istighfar dan sebagainya. Maka itu bukan taubat. Tidak diterima taubat orang itu. Karena syaratnya dia tidak boleh melakukan itu lagi. Gitu ya. Salam dari kami Syaisyah buat Adinda Sahifah dan keluarga di rumah, keluarga besarnya.
Baik Bunda, karena sudah di jam 11.46, kurang Ya. lebih 9 menit lagi menuju zuhur waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum ditutup Bunda, program Teladan Muslimah seperti biasa Bunda akan menyampaikan nasihat Iya. penutup di program episode Ramadan kali ini. Mitra rahimakumullah. Di hari kedua dari bulan Ramadan, ini adalah hari-hari yang masih penuh, yang masih lama bisa kita jalani. Hari-hari dan malam-malam hari yang masih punya banyak kesempatan kita untuk memaksimalkan ibadah dan ubudiyah kita. Maka kita ingin Ramadan ini adalah Ramadan yang tidak pernah menjadi kebosanan buat kita. Tapi Ramadan yang kita nanti-nantikan, yang kita maksimalkan, tamu yang kita istimewakan. Sehingga sampai-sampai kita tidak tidur malam karena menghormati tamu ini. Sampai-sampai kita tidak pernah bisa terpejam mata dengan terus-menerus di malam hari, apalagi di siang hari. Karena kita mencintai dia dan mencintai surat-surat cintanya yang ada di rumah kita, yaitu Al-Quran. Maka jadikanlah proses di dalam Ramadan ini adalah sebagai institusi tarbiyah dan pelatihan langsung dari Allah untuk diri kita, untuk juga pasangan-pasangan kita, untuk anak-anak cucu kita. Jadikanlah Ramadan adalah tempat di mana kita mengeluh, mengadu, dan mengasah ketulusan dan keikhlasan kita kepada Allah. Minta kepada Allah apa yang kurang kemarin dari kita. Minta kepada Allah dari doa-doa yang kemarin Allah belum wujudkan dan belum kabulkan. Insya Allah di bulan Ramadan doa ini akan menjadi terijabah. Syaratnya adalah berusahalah untuk selalu maksimal, berusahalah untuk menjadi lebih baik. Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'at. Mencoba merubah segala yang buruk menjadi kembali kepada yang baik. Kenapa? Karena al-hasanat yudhibna sayyi'at. Setiap kebaikan-kebaikan yang kita bangun secara otomatis perlahan-perlahan akan menyempitkan, akan meminimalisasi, bahkan akan menghilangkan keburukan-keburukan dan kejelekan-kejelekan lahir dan batin kita dalam menghadapi kehidupan ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية والعفو منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra JIC, Masya Allah hari ini program Teladan Muslimah begitu sangat banyak sekali hal-hal hikmah-hikmah yang dapat kita terapkan di awal bulan Ramadan. Mudah-mudahan spirit dan semangat kita tetap selalu terjaga hingga akhir Ramadan ataupun selepas bulan Ramadan nanti insya Allah. Dan tentunya Mitra, insya Allah program Teladan Muslimah akan mengudara kembali minggu depan di hari Rabu di jam 10 pagi. Temanya tentang kebahagiaan yang hakiki di bulan Ramadan ini juga Mitra JIC. Mudah-mudahan kita bisa meraih cinta dan kebahagiaan yang hakiki. Insya Allah tentunya masih bersama Bunda Fatia dalam program Teladan Muslimah. Akhir kata, Zuma mengucapkan terima kasih banyak untuk Mitra JIC yang sudah setia bergabung dan berpartisipasi. Zuma dan Bunda Fatia pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.